8 ide kerajinan kreatif dari barang bekas yang laku untuk dijual. Ide kerajinan dari barang bekas yang laku untuk dijual bisa jadi peluang usaha modal kecil dengan bahan yang mudah ditemukan di rumah. Sampah rumah tangga seperti botol plastik, kaleng bekas, hingga kain jeans lama seringkali langsung berakhir di tempat pembuangan tanpa dimanfaatkan lagi. Padahal, dengan sedikit kreativitas, barang-barang tersebut bisa disulap menjadi produk bernilai jual. Ide kerajinan kreatif dari barang bekas yang laku untuk dijual kali ini banyak dicari karena modalnya minim namun potensi keuntungannya cukup menjanjikan. Tren gaya hidup rumah ramah lingkungan turut mendorong masyarakat melirik produk daur ulang sebagai pilihan dekorasi maupun kebutuhan sehari-hari. Barang bekas yang diolah dengan sentuhan estetika ternyata mampu bersaing dengan produk buatan pabrik, bahkan memiliki nilai jual lebih tinggi karena unsur keunikan dan cerita di baliknya. Berikut 8 ide kerajinan kreatif dari barang bekas yang laku untuk dijual yang telah dirangkum berkas jurnalis dari beberapa sumber. Ide-ide kreatif tersebut cocok bagi yang ingin memulai usaha kecil atau sekedar menyalurkan hobi. Yang pertama, pot tanaman dari botol bekas. Botol plastik bekas air mineral atau minuman bersoda memiliki bentuk yang cukup kokoh untuk dijadikan pot tanaman. Bagian tengahnya yang cukup dipotong, lalu sisi tajamnya dihaluskan agar aman untuk digunakan. Ukurannya yang beragam membuat botol plastik cocok untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari sukulen hingga tanaman herbal dapur berbagai jenis. Nilai jual pot ini bisa meningkat drastis dengan sentuhan dekorasi sederhana, cat akrilik, motif lukisan tangan, atau lilitan tali rame di bagian luar botol mampu mengubah tampilannya menjadi lebih estetik dan modern. Kombinasi warna yang cerah juga sering menarik minat pembeli yang mencari dekorasi rumah bergaya kekinian. Pasar untuk pot tanaman daur ulang ini cukup luas, mulai dari pencinta tanaman hias hingga kafe yang ingin menonjolkan konsep ramah lingkungan. Produk semacam ini juga mudah dipasarkan melalui media sosial karena tampilannya yang fotogenik dan relevan dengan tren berkebun di rumah. Yang kedua, tempat pensil dari kaleng bekas. Kaleng susu, biskuit, atau makanan kaleng yang sudah kosong seringkali langsung dibuang. Padahal bentuknya yang silindris sangat pas dijadikan tempat pensil. Bagian tepi kaleng perlu dipastikan tidak tajam agar aman saat digunakan sehari-hari di meja belajar maupun meja kerja. Tampilan kaleng polos dapat dipercantik dengan melapisi bagian luarnya menggunakan kain parca, kertas bermotif, atau tali goni. Teknik decoupage dan pengecatan warna-warna cerah juga kerap dipakai untuk menghasilkan tempat pensil dengan karakter yang berbeda dari produk pabrikan. Produk ini termasuk kerajinan yang relatif cepat dibuat dan murah dari sisi bahan baku, sehingga cocok dijadikan usaha sampingan untuk yang tidak memiliki kesibukan banyak. Tempat pensil hasil daur ulang kaleng banyak diminati sebagai souvenir sekolah, hadiah kecil, maupun pelengkap dekorasi meja kerja bernuansa vintage. Yang ketiga, tas belanja dari bungkus kopi atau deterjen bekas. Bungkus kopi saset, deterjen, atau kemasan makanan ringan umumnya terbuat dari plastik multilayer yang cukup kuat dan tahan air. Bahan ini bisa dianyam menggunakan teknik tertentu hingga membentuk lembaran kokoh yang kemudian dijahit menjadi tas belanja setia yang siap untuk dipakai. Motif pada kemasan justru menjadi nilai tambah karena menghasilkan pola warna-warni unik dan tidak dimiliki tas konvensional. Setiap tas pun tampil berbeda tergantung kombinasi bungkus yang digunakan sehingga terkesan eksklusif meski dibuat dari barang bekas. Selain mengurangi limbah plastik yang sulit terurai, tas anyaman ini turut menjawab kebutuhan pasar akan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Produk semacam ini banyak dicari konsumen yang mulai mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Yang keempat adalah lampu hias dari sendok plastik bekas. Sendok plastik bekas yang biasanya langsung dibuang setelah sekali pakai ternyata bisa disulap menjadi lampu hias unik. Bagian gagang sendok dipotong, lalu bagian cekungannya disusun
mengelilingi botol atau dudukan bola lampu hingga membentuk pola menyerupai kelopak bunga. Saat lampu LED dipasang di bagian dalam susunan sendok, cahaya yang menembus plastik menghasilkan efek visual lembut dan hangat. Warna sendok plastik juga bisa divariasikan atau dicat ulang agar tampilan lampu semakin sesuai dengan tema ruangan yang diinginkan. Biaya produksi kerajinan ini tergolong rendah karena bahan utamanya mudah didapat dan hampir tidak memerlukan alat khusus untuk dibuatnya. Lampu hias dari sendok plastik banyak dilirik pemilik kafe, kos-kosan estetik, hingga rumah bergaya minimalis sebagai pemanis interior. Yang kelima, rak dinding dari peti atau palet kayu bekas. Peti buah atau palet kayu bekas pengiriman barang seringkali masih memiliki struktur kayu yang kuat meski tampilannya lusuh. Setelah dibongkar dan disusun ulang, material ini dapat dibentuk menjadi rak dinding fungsional untuk menyimpan buku maupun pajangan lainnya. Proses pengampelasan menjadi tahap penting agar permukaan kayu lebih halus dan aman disentuh. Lapisan pelindung seperti pernis atau cat kayu kemudian ditambahkan untuk memperpanjang usia pakai sekaligus mempercantik serat kayu alami yang menjadi daya tarik utamanya. Gaya rustik dan industrial yang melekat pada rak kayu daur ulang membuatnya digemari pemilik rumah maupun kafe bertema natural. Produk ini juga tergolong tahan lama sehingga nilai jualnya cenderung lebih tinggi dibanding kerajinan berbahan plastik. Yang keenam, dompet atau pouch dari jeans bekas. Celana jeans yang sudah robek atau kekecilan masih menyimpan bahan denim yang tebal dan kuat. Sangat cocok diolah menjadi dompet maupun pouch serbaguna. Bagian kaki celana biasanya dipotong dan dijahit ulang mengikuti pola yang diinginkan. Detail asli jeans seperti kantong, jahitan hingga lever kerap dipertahankan agar hasil akhirnya terlihat autentik tanpa perlu banyak bahan tambahan. Kombinasi warna denim yang pudar justru memberi kesan kasual dan maskulin yang digemari banyak kalangan di pasaran. Produk dompet dari jeans bekas cocok menyasar segmen anak muda yang menyukai barang bertema kasual dan berkelanjutan. Harga jualnya pun kompetitif karena bahan baku mudah diperoleh dari pakaian bekas yang sudah tidak terpakai. Yang ketujuh, vas bunga dari botol kaca bekas. Botol kaca bekas sirup, saus maupun minuman memiliki bentuk yang elegan sehingga cocok difungsikan ulang sebagai vas bunga. Sebelum digunakan, label kemasan perlu dibersihkan terlebih dahulu agar permukaan kaca terlihat lebih rapi dan siap dihias. Teknik pengecatan kaca, pembungkusan dengan tali rami atau penambahan pita menjadi cara sederhana untuk mempercantik tampilan vas. Beberapa perajin juga memanfaatkan teknik pecah kaca terkontrol atau cat glossy untuk menghasilkan efek dekoratif yang lebih artistik. Vas kaca daur ulang kerap dijadikan hiasan meja makan, pelengkap dekorasi pernikahan, hingga pilihan hadiah karena tampilannya yang personal. Harganya yang relatif terjangkau membuat produk ini mudah diterima berbagai kalangan konsumen. Yang kedelapan, hiasan dinding dari tutup botol bekas. Tutup botol plastik maupun logam yang terkumpul dalam jumlah banyak dapat dirangkai menjadi hiasan dinding dengan berbagai bentuk, mulai dari bunga, tulisan hewan hingga pola mozaik geometris yang rumit. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan menyusun warna dan pola agar hasil akhirnya terlihat rapi dan proporsional. Lem tembok biasanya digunakan untuk merekatkan tutup botol pada media dasar seperti papan kayu atau kanvas bekas. Kerajinan mozaik dari tutup botol banyak diaplikasikan di dinding kafe, ruang kerja kreatif, hingga kamar anak karena tampilannya yang playful dan penuh warna. Selain unik, produk ini juga menjadi bukti nyata bahwa sampah kecil dapat bernilai ekonomi. Itulah 8
ide kreatif dari barang bekas yang bisa Anda jadikan sebagai peluang usaha yang dapat kami bagikan ke ruang saudara. Salam hormat untukmu semua, sahabat pemirsa Berkas Jurnalis, di mana saja Anda berada. Kami harapkan selalu dukungan terbaik dari sahabat sekalian untuk perkembangan channel ini ke depan yang lebih baik. Salam hormat untukmu semua.